ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كل إبراهيم اتقوا أبد الآبدين ونهار الكافرين باشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini kembali kita hadir kepada Allah hadir di majlis ini untuk pengetahuan. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada para nabi dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarga, para sahabat dan sekalian melanjutkan kajian kita pada hari ini. Kita sadari sekolah pada halaman 63. La tabzulan linnasi irdaka tabi'an fi mali au jahi mutazallilan. Aina taj'al irdaka mumtahinan li abna'id dunya hala kaunika qami'an fi malihim aw manzilatihim wa hala kaunika khadi'an lahum. Qawluhu irdaka bi kasril ain ay wa nafsak, wa qawluhu mutadallilan halun muakkadatun li'amiliha. Jangan kau korbankan harga dirimu kepada manusia karena menginginkan harta mereka atau pangkat mereka dengan merendahkan diri. Maksudnya adalah jangan kau jadikan dirimu sebagai pelayan untuk nabi-nabi dunia. Maksudnya orang-orang kaya, dengan mengkondisikan dirimu menginginkan harta mereka atau kedudukan mereka, dan mengkondisikan dirimu rendah hati kepada mereka. Ucapan nazim Syekh Zainuddin bin Ali irdaka dengan dikasrahkan ain dimaksudkan adalah nafsaka atau dirimu, dan ucapan nazim mutazallila menjadi hal yang diperkuat dengan apil. Kita manusia ini sudah ada standar ukuran yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala antara satu dengan yang lain. Dari mulai lahir semua kita sama. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang baru lahir itu dalam kondisi fitrah, dalam kondisi suci. Siapapun dia, tanpa pengecualian. Nah, dia seorang kaya, seorang berpangkat, orang yang bernasab mulia, ataukah orang awam, apakah dia berkulit hitam ataukah berkulit putih, berkulit merah, berkulit kuning, sudah ada batasan yang jelas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma jalan hidup antara satu dengan yang lain yang berbeda-beda. Ukuran kemuliaan manusia pun di hadapan Allah sudah jelas tolak ukurnya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah siapa orang yang paling bertakwa. Allah tidak mengatakan standarnya siapa orang yang paling alim, atau Allah tidak mengatakan orang yang paling kaya.
atau orang yang paling baik nasabnya tidak. Apalagi ukurannya kecantikan dan ketampanan juga tidak. Nah, standar ini sudah jelas dari Allah Subhanahu wa taala. Ukuran kemuliaan seseorang itu adalah bagaimana ketakwaan dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semakin baik ketakwaan, semakin tinggi kedudukan seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semakin soleh seseorang, maka semakin istimewa kedudukan dia dalam sudut pandang agama. Sehingga ketakwaan dan kesolehan inilah yang bakal menempatkan manusia itu pada kedudukan yang berbeda antara satu dengan yang lain. Kemudian standar yang lainnya ilmu. Ukuran kehormatan manusia itu juga tolak ukurnya ilmu. Sebab orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu, Allah sendiri yang mengatakan kedudukannya berbeda. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, kata Allah. Katakan, apakah sama antara orang-orang yang mengetahui dan orang-orang yang tidak mengetahui? Jelas beda. Walaupun sholat sama bertakbir, walaupun rukuk sama merendah, walaupun sujud sama menghinakan diri, walaupun salam sama-sama berpaling ke kanan, tapi nilai ibadahnya antara yang berilmu dengan yang tidak berilmu tidak bisa kita ukur dengan ukuran yang sama. Beda. Maka itu agama memerintahkan kita untuk memuliakan seseorang, untuk menghormati seseorang itu, satu karena kesolehan amalnya, yang kedua karena ilmu pengetahuan agama, bukan dengan ukuran pangkat, jabatan, apalagi ukuran menurut kacamata duniawi. Sekali lagi bukan. Sengaja itu ada bahas lebih dulu biar nyambung pemahamannya dengan apa yang bakal kita baca. Jadi jelas ukuran manusia itu menurut sudut pandang agama sudah ada ukuran yang jelas. Lahir sama dalam kondisi suci. Kedudukan manusia ukurannya adalah karena ketakwaan, karena soleh, karena ilmu, bukan karena pangkat, bukan karena jabatan, bukan juga karena nasab, bukan juga karena materi yang berlimpah yang dimiliki oleh seseorang. Jadi seseorang itu cuma dia diperbolehkan untuk takzim, hormat, lantaran karena kesolehan dan karena ilmu pengetahuan. Kalau ibadah, ya masuk dalam ruang lingkup kesolehan, bukan karena harta kekayaan. Makanya di dalam hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man tawaddo'a li ghaniyyin li ghinahu, zahaba anhu sulusa dini." Barang siapa yang merendahkan diri, barang siapa yang menghinakan diri, li ghaniyin, kepada orang kaya, yang punya harta, yang punya jabatan, yang punya kekuasaan, li ghinahu, karena sebab kayanya, faqad zahaba anhu sulusa dini, maka sungguh telah hilanglah dari diri orang tersebut 2/3 agamanya. Apa yang dimaksud hilang 2/3 agamanya? Seseorang itu mulia, satu karena ibadah amal soleh, kedua karena ilmu, ketiga karena kaya.
Jadi kalau dia memuliakan seseorang, merendahkan diri, menghinakan diri kepada seseorang karena kaya, pangkat dan jabatan, bukan karena ilmu, bukan karena kesolehan, inilah yang dimaksud oleh Nabi. Hilang 2/3 agama. Hilang 2/3. Merendahkan diri yang dimaksud di sini ada niat dan tujuan tertentu, ada udang di balik gendung, ya. Tahan. Kalau bahasa orang kampung jadi penjilat, ya. Jadi penjilat. Andai kata sepatu dipakai di kaki, di kongkon ngelap nyemin sepatu yang lagi dipakai, lagi galak. Saking jilatnya merendahkan diri tadi. Nah, agama tidak memerintahkan, cuma memuliakan seseorang itu, merendahkan diri kepada seseorang itu karena 2 perkara. 1 karena ilmu kealiman, 2 karena kesolehan, bukan karena kekayaan. Nanti ada niat tujuan dunia, lalu latar belakang karena kekayaan. Karena kesolehan, muliakan silahkan. Kenapa? Jangankan kita, Allah lagi memuliakan orang soleh. Rasulullah lagi merintahkan kita untuk memuliakan orang soleh, orang yang ahli ibadah. Karena ilmunya, silahkan kita mulia, silahkan kita takzimkan, hormati. Kenapa? Allah lagi sudah berjanji, siapa berilmu derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ini sudah dijanjikan. Kalau Allah lagi sudah janjikan, maka bagaimana kita merespon ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala kepada mereka orang-orang yang diberikan kemuliaan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita duduk dekat orang berilmu, dia belum cerita ilmu, lagi sudah dapat ilmu, ini hebat. Duduk dekat orang berilmu, walaupun mulutnya belum cerita urusan ilmu, belum membahas ilmu, kita sudah dapat ilmu. Ilmu apa yang pertama? Ilmu adab, ilmu akhlak. Orang berilmu, dari duduknya kita sudah bisa mencontoh. Dari duduknya, bagaimana memposisikan kaki, bagaimana memposisikan tangan. Dari duduk, mulutnya belum ngomong, sudah dapat ilmu. Tapi kalau orang dapat ilmu, duduk posisi kaki kemana, posisi tangan kemana. Duduk di majelis ilmu, majelis apa yang namanya duduk. Begitu duduk, telapak tangannya begini. Buktilah tak lama ngantuk orang itu. Niat. Orang yang punya ilmu, kalau dia duduk satu majelis, dia akan menjauhi duduk dengan memposisikan tangan seperti ini. Kamu cak ngubah kali. Sebab duduk dengan memposisikan tangan seperti ini, yurisun mu'as, itu mewariskan ngantuk. Coba, udah percaya. Tapi jangan di sini, balik lagi. Balik di sini. Kalau posisinya masih di sini, yuk. Duduk di majelis ilmu itu posisi itulah kedua tangan di atas kedua paha, atau memposisikan tangan siap untuk mencatat ilmu. Seorang tulab, seorang penuntut ilmu, kata Abu Yamaliki, Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki, di mana wae kalau dia nak dapat ilmu, makanya pada saku bajunya selalu ada kolam, selalu ada pena, selalu ada kertas. Untuk apa? Kalau ada ilmu dapat, dia dengar langsung dia catat. Nah, ini orang berilmu. Jadi kita duduk dekat orang berilmu, walaupun dia belum cerita ilmunya, kita sudah dapat ilmu. Nah, silahkan muliakan mereka.
Bukan karena muliakan seseorang itu karena kekayaan, karena kepangkatan, karena jabatan. Jabatan apalah, paling 2 periode sudah itu selesai. Tapi tinggal bagaimana mempertanggungjawabkan 2 periode itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi satu karena kesolehan, kedua karena